pagi semuanya. Mari kita awali perkuliahan psikologis pada pagi hari ini yang adalah pertemuan keempat dulu dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa bersama. Berdoa kita tidak diri. Oke, pembahasan kita sekarang adalah fungsi otak, sel, dan kemampuan pikir. Kalau kita melihat misalnya kasus Mario Dendi dan David, gitu. Coba Anda bayangkan apa yang terjadi pada fungsi sistem otaknya si David. Korban. Pasti ada sesuatu yang berjujur, ya kan? Dengan kalau kita lihat dari rekonstruksi dia ditendang di bagian, bahkan diinjek ya di bagian tembuknya itu, nah itu kan ada hubungannya dengan batang otak tuh situ. Oke, kita tidak kalau misalnya pada saat kejadian kita kan nggak ngerti ini efeknya seperti apa, tapi dengan berjalannya waktu kita bisa melihat kemampuan pikirnya itu jadi seperti apa sih gitu. Ya, terus kemudian apa yang akhirnya jadi tidak maksimal. Bayangkan dia bisa layaknya orang normal, sekarang fungsinya tidak normal. Dan yang kita lihat dengan sangat jelas adalah dia dulu dirawat di ICU. Berarti dia ada fase tidak sadarkan diri. Kalau nggak sadarkan diri artinya apa? Artinya mungkin di situ ada kinerja oksigen yang nggak sesuai, yang nggak normal yang terjadi pada diri anak ini, ya kan? Kalau kita mundur lagi pada psikologi perkembangan atau biopsikologi, biasanya kenapa misalnya ketika saya praktek saya akan menanyakan pada alo anamnesa apakah sesaat setelah lahir anak ibu dan bapak itu langsung menangis. Jadi kalau misalnya kita tahu riwayat prosesnya, kita akan tahu bagaimana sih fungsi otaknya. Kenapa misalnya anaknya ini belum bisa membaca dan menulis misalnya pada saat ini. Padahal usianya sudah usia 7-8 tahun. Atau misalnya umur 4 tahun tapi kok jalannya masih sempoyongan, misalnya seperti itu. Nah, kita bisa ngecek nih fungsi otaknya itu bagaimana. Kalau kita pasti akan bekerja sama dengan profesi yang lain, dokter, neurolog gitu ya, untuk mengerti fungsi organik di dalam otaknya ini sistemnya itu seperti apa. Kalau di pertemuan kemarin kan saya tunjukkan CT scan dan itu ternyata ada cairan gitu ya, cairan itu di sebelah kanan, sehingga kalau misalnya ketemu sama klien saya, Mas Dada itu bisa lihat bahwa matanya itu tuh juga berbeda, jadi ada tekanan ke mata gitu. Jadi kayak juling tapi kadang dia bisa normal, kadang dia juling banget kayak begitu. Dan tentunya yang bisa kita amati adalah misalnya nih salivanya netes, jadi ngeces gitu ya. Terus kemudian gerakannya lambat, tetapi dalam fungsi bahasa dia masih bagus. Kamu apa, dia bisa bercerita, cuman ceritanya itu tidak jelas, pelafalannya kurang jelas dan lambat, tidak cepat. Oh tadi aku lihat gajah di kebun binatang, nggak seperti itu. Aku lihat dan kayak gitu. Jadi kata-katanya aja kita sudah bisa mengobservasi. Itu fungsinya kita harus ngerti observasi, kita harus ngerti wawancara. Nanti diperkuat dengan diagnosis hasil pemeriksaan fungsi organik otak dari dokter. Nah kita, kalau dokter nggak ngerti nih, kalau organiknya begini, itu perilakunya bagaimana? Secara hitam di atas putih, gitu ya. Nah itu alatnya ada di kita, di psikologi. Misalnya kalau ingat Stanford Binet, anak ini akan dapat pemeriksaan psikologis pakai Stanford Binet, dan nanti ada skala Vineland. Jadi di Vineland itu kita cuma wawancara orang tuanya aja sih sebetulnya, tetapi wawancara itu memang detail ya, banyak banget itemnya, sehingga nanti kita akan tahu ranah komunikasinya dia itu seperti anak usia berapa, ranah motoriknya dia seperti anak usia berapa, itu nanti kelihatan gitu. Itu ada di kita. Kalau di dokter dia nggak punya toolsnya, alatnya.
Kenapa? Fungsinya adalah anak-anak ini kan harus distimulasi, gitu ya. Sama, misalnya kalau Mas dan Mbak lihat di YouTube, David juga sekarang lagi distimulasi. Untuk distimulasi dia diikat terus dinaikin itu aja dia kesakitan kan gitu. Itu fisio yang biasa apa namanya bekerja. Karena otot-ototnya harus dikuatkan dulu. Biasanya ritmenya itu memang fisio, okupasi, terus kemudian jika dia sudah oke di dua ranah itu, baru kemudian berbicara dan behavior itu ada di kita. Gitu. Jadi apa namanya prosesnya tuh lama. Di sini kemudian ada dua YouTube gitu ya. Yang satu ini durasinya nggak lama-lama sih. Saya akan tunjukkan yang kedua saja. Nah ini dia. Kurang lebih sekitar 3 menit gitu ya. Nervous tissue. Objective: to learn about the nervous tissue and its functions. If a person unknowingly touches a hot object like a kettle, she immediately pulls back her hand. Why does she do this? This happens as the receptors present in the fingers sense the heat from the kettle. The sensory nerves in the fingers absorb this impulse and transmit it to the spinal cord. From the spinal cord, this impulse passes to the motor neuron, which in turn passes this impulse to the affected muscle in the finger, and the person immediately removes her hand from the kettle. This whole process involves coordination among the nerve cells called neurons. These neurons are found inside the spinal cord and the brain. Now let's learn about neurons. A neuron consists of a cell body called soma. The soma is enclosed by the cell membrane and has a nucleus. There are several thin, thread-like extensions from the cell body called dendrites. The dendrites receive impulses from the adjoining neurons. The other extension from the cell body or soma is a single branched extension called an axon. Each axon is comprised of a cone-shaped base called an axon hillock that arises from the soma. At the other end, the axon is divided into many branches, from where the signal passing through the axon is transmitted to the other cell via a junction called a synapse. Thus, the information is received by the dendrites and is then sent out through the axon dari satu neuron ke neuron lain dan di dalam otak kita tuh ada banyak. This is how information is Kan seperti transmitted from listrik one cell yang to nyambung another. terus gitu ya. To summarize, if we unknowingly touch a hot object, we immediately pull our hand away from it. This process involves coordination among the nerve cells called neurons. A neuron consists of a cell body called soma. There are several thin thread-like extensions from the cell body called dendrites. The other extension from the cell body or soma is a single branched extension called an axon. Dia itu lahir seperti jam tangan panjangnya. Jadi sekian gram, gitu ya. Jadi kalau misalnya jam tangan panahnya itu dilurusin gitu, itu kayak gitu. Terus kemudian mamanya itu sudah di warning ya, sudah dibilangin bahwa jadi
ibunya ini sudah dikasih tahu oleh dokter bahwa akan sangat beresiko hamilnya. Anaknya lahir selamat, tetapi sangat kecil dan perawatan dipicu tuh sampai berbulan-bulan. Apa yang terjadi kemudian? Ya tentunya pasti ada sesuatu, gitu ya. Terus kemudian dia itu sangat nggak mau makan kalau nggak panas. Jadi kalau tidak panas gitu dia nggak mau makan. Kayak gitu. Ada beberapa delay, perkembangan yang delay tentunya. Jadi dia anak nomor 3 di Australia selamat. Yang nomor 1, nomor 2 yang case-nya sama kayak dia meninggal. Dia selamat. Gitu. Terus kemudian kalau saya baca reportnya itu sangat lengkap gitu. Jadi dari dokter anaknya ini ngomong apa, dari dokter dokter anak, terus neurolognya itu seperti apa, psikologinya itu bagaimana. Pada waktu itu dia dites sudah pakai WSG, Nah ini fungsinya, kita harus ngerti juga begini. Jadi kalau baca report itu setidaknya ya ngerti dikit lah ya, nggak yang lost sekali. Terus termasuk kemudian terapis bicara sama fisioterapi. Mungkin ya aku diingetin ya, nanti saya lihatin untuk reportnya itu seperti apa, itu tebel lumayan gitu. Oke. Nah ini sudah ya saya lewati. Neuron terdiri dari ini juga bisa paham ya, badan sel, dendrit, akson. Zaman dulu saya ngambil neuropsikologi harus hafal ya, karena nanti ujiannya itu dikasih gambar ini kosong, terus kemudian ini coba dendrit itu di mana, letakan nukleus itu di mana, gitu. Oke, dan waktu itu sama dosen dari Belanda, jadi ngomongnya pakai bahasa Inggris gitu, tapi baik banget orangnya. Neuron dikhususkan untuk bertukar informasi tadi ya, khususnya penerimaan, konduksi, dan transmisi sinyal elektrokimia. Oke, ini badan sel, ada somanya, ada DNA-nya, sehingga sifatnya sama seperti sel lain di dalam tubuh. Oke, di sini ada protein, gitu ya, ada proteinnya, sehingga kalau balik lagi kita harus, yaitu betul sudah asupan makanannya kita harus dijaga. Lalu kemudian tadi oksigen, berarti juga ada olahraganya. Kenapa kalau misalnya dokter-dokter menyarankan makannya bagaimana, minumannya, asupannya itu seperti apa, terus kemudian aktivitas outdoor. Nah, kalau kita ngomongin aktivitas outdoor, padahal kan ini dibutuhkan kan ini untuk si neuron ini tetap oke. Nah, pada orang-orang yang depresi, buat berbangun aja susahnya minta ampun. Kayak gitu. Klien saya itu paling males kalau pagi hari. Bukan dia nggak mau bangun, bukan dia nggak suka bangun ya nggak bisa bangun, tetapi mindset pikiran. Kenapa kamu nggak suka bangun pagi? Karena bangun pagi itu artinya equal, dia bilang the new day, dan the new day itu aku harus jalanin 1 hari lagi dan itu berat buat dia. Kebayang nggak? Anak ini tuh 2 minggu nggak mandi, terus jadi kalau misalnya sesi hari ini sudah mandi atau belum? Terakhir mandi kapan? Hari ini sikat gigi atau tidak? Perempuan ya, jadi saya tanya, kalau kamu lagi period, kamu mandi? Enggak, aku cuma ganti. I just change my pad. Coba kayak gitu, kayak gitu. Gitu ya. Oke. Nah ini, neuron umumnya menerima transmisi kimia melalui dendrit, ini prosesnya. Oh. Jadi tadi gangguannya tuh ada di mana? Harus dilihat betul-betul. Kalau misalnya di PET itu kan ditetesin, jadi kelihatan bagian mana nih yang di otak yang ada gangguannya. Kalau EEG bentuknya kelistrikan. Kita bisa lihat kelistrikan otaknya ada kimia di otak yang tidak seimbang dari hasil EEG-nya itu. Psikiater itu mengakui bahwa mereka nggak bisa mengerjakan itu sendiri. Ada butuh peran orang psikologi. Tapi kalau melihat literasi orang-orang psikologi itu banyak kan adalah psikiater yang dulunya Sigmund Freud, ya kan, Maslow, backgroundnya juga begitu, dia drop out dia hukum, dia sempat sekolah di kedokteran sebentar, terus apa lagi
siapa lagi, satu lagi yang kemarin Yung itu psikiater juga, dia dekan di fakultas kedokteran di Austria, tapi jadi tertarik dengan psikologi karena apa proses di kepala itu perilakunya itu unik-unik gitu ya. Oke, saya lanjut. Nah, tergantung pada kapasitas regenerasi neuron yang rusak. Gitu. Literasi mengatakan kalau orang kena stroke itu harusnya secepat mungkin harus rehabilitasi medis, jangan didiem-diemin. Logikanya gini, orang yang dipasung kakinya kan jadi kecil kan. Coba kamu search deh di YouTube. Kenapa? Karena nggak digunakan, ototnya nggak berkembang. Ototnya nggak berkembang ya pasti sarafnya ada hubungannya dengan itu. Gitu. Sehingga kalau misalnya di RSJ, sudah ke RSJ loh, sudah ada di mana itu? Di fisioterapinya masuk nggak? Ketemu fisioterapinya nggak? Kantor aja yang sebelah kanan itu dekat gede apa itu. Begitu masuk sebelah kanan itu. Kenapa ada fisioterapi di sana? Emang orang-orang yang skizofrenik itu perlu di fisioterapi? Perlu. Kenapa? Kalau dia dipasung posisi jongkok itu nggak bisa berdiri loh mas. Puluhan tahun soalnya. Kebayang ya? Oke. Nah kalau pernah dapat perawatan fisioterapi kan biasanya di infrared dulu gitu kan, supaya otot-ototnya itu lebih, saya nggak paham ya, mungkin lebih lentur mungkin, atau saya nggak ngerti, ini dibenerin dulu. Nah ini kan proses. Nah kita harus kerjasama, kita bikin behavior yang lewat permainan, obatnya juga masuk gitu, sehingga sinergi perkembangannya itu kelihatan. Oke. Nah saya punya satu buku National Geographic itu cukup menarik, nanti silakan dicari ya. Jadi ini orang yang bunuh diri nembak dagu gitu sampai hancur kan mukanya, tapi hidup. Terus kemudian dia operasi ya, face off. Jadi face off itu nyata ada, sudah terjadi. Nanti National Geographic-nya tak cariin deh. Dan itu juga perlu ini tadi, perlu regenerasi, perlu distimulasi juga gitu. Itu luar biasa tuh. Cari deh nanti ya. Itu ada cewek. Ini cewek. Pasiennya. Oke. Neo tidak sembuh secara spontan. Jadi butuh waktu. Ini kapan yang selesainya Bu? Terapinya berapa kali? Gak bisa saya bilang begitu tuh udah dari awal pasti. Itu proses yang membutuhkan proses yang saya nggak tahu nih lama sebentar gitu ya. Karena itu juga harus didukung. Gak bisa kan dia naruh aja ke psikolognya terus salamin bisa ngapa-ngapain gitu. Gak bisa. Orang tuanya gimana? Pulang gak di rumah. Kebayang ya? Saya punya pasien, dia lagi nemenin trikotilo, nyabutin rambut gitu anaknya sampai botak gitu. Terus kemarin ketemu saya udah digundul sama mamanya. Jadi kalau ke sekolah pakai wig. Itu kalau bapak ibunya trikotilo pasti gangguan emosi. Coba aku cari literasinya, gitu ya. Ada gangguan emosinya. Terus kemudian kenapa sih kok dia bisa begitu? Lihat lagi, tarik lagi. Ingat Anna Freud mengatakan bahwa harus tahu nih proses masa kembang itu seperti apa. Ya, ternyata ya ibunya jadi TKW di Hong Kong. Terus kemudian, tapi sekarang kaya banget. Aku juga bingungin bisnisnya apa itu. Terus kemudian dia dititipkan oleh nenek kakeknya. Terus ketika video call itu yang ingusan, terus badannya itu kayak ada koreng-korengnya gitu, terus kemudian nggak bagus lah gitu. Ternyata ibunya kan prihatin gitu-gitu ya, kenapa ya kayak gitu, kayak tadi kena TB juga waktu kecil, tuberkulosis.
karena kakeknya juga TB itu kan menular. Terus kemudian ini prosesnya ya, terus kemudian si bapaknya ada sih, bapaknya tinggal, jadi istrinya di luar negeri, ayahnya ada, tapi ya itu kerja dari pagi sampai malam, pulang sampai stimulasi dengan anak sangat-sangat minim gitu. Sementara kakek neneknya ini tipe-tipe yang kalau di tangan saya dititipin cucu tuh kan seneng gitu ya, tapi dia itu seneng asal ibunya ngasih uang yang pas, seperti itu, it happened. Terus kemudian kemarin juga baru yang sesi keberapa itu, sesi kedua, sepertinya ibunya juga cerita gitu. Jadi pernah ada waktu misalnya dia bertengkar dengan suaminya, anaknya itu sudah di belakang pintu ada yang gini terus, ada yang kayak gini. Itu kan gangguan emosi. Itu terjadi gitu. Kenapa orang bisa begitu? Bisa. Kita pelajari itu, ya kan? Tapi, nah, tahunya gimana? Pakai alat apa? Pakai CAP, ya kan? Pakai grafis, sumber gambar, misalnya. Itu kelihatan banget. Kalau misalnya grafis berarti itu kan basicnya banyak psikoanalisa. Id-nya tuh bagaimana? Alam bawah sadar itu seperti apa? Oke, itu menarik. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, lanjut ya. Cedera dan penyakit yang mengakibatkan hilangnya atau degeneratif saraf merupakan masalah kesehatan utama. Jadi itu tadi yang terjadi pada si David itu. Dia jadi ditanya loadingnya lama, nggak bisa bergerak mandiri, harus dibantu. Mungkin saja proses pembuangan juga bermasalah mungkin. Pakai pampers mungkin dia, saya nggak tahu. Gitu. Jadi efeknya tuh masif gitu ya, banyak sekali, sehingga ya nggak heran ayahnya sangat-sangat marah gitu. Oke, ini cedera kepala ya. Karena itu kan misalnya tadi ya yang pasien saya yang CT scan untuk dilakukan operasi bedah otak itu mikirnya masih panjang sekali karena faktor risiko dan kebermanfaatannya itu masih 50-50 gitu. Stroke gitu ya, kematian sel saraf ini jadi karena kekurangan oksigen. Orang stroke biasanya kan suka jatuh tuh, nggak sadarkan diri dulu misalnya seperti itu. Ini kan ada hubungannya lagi, asupan oksigennya nggak ada. Atau misalnya tadi yang saya tanyakan, bayinya lahir sesaat setelah lahir langsung nangis ya, karena itu nanti akan mempengaruhi Apgar score. Nah, psikologi perkembangan Apgar score yang bagus itu 10. Oke, ketika diketok itu ada respon waktunya rendah nggak? Seperti itu ya. Nah kalau misalnya nggak nangis sampai bahkan perubahan kulit gitu ya, biru gitu, nah ini perlu harus dicek. Atau misalnya kita kan melihat bayi nangis terus biru di area mulut gitu, coba cek lagi, ternyata jantungnya bocor. Jantung bocor sekian mili aja juga berakibat kan pada anak tersebut. Oke, kondisi degeneratif gitu ya. Makanya kalau misalnya orang-orang yang menderita ini kerjaannya adalah dikasih nonton TV boleh, tapi nonton TV yang kuis ya, karena merangsang kognitifnya. Isi TPS, main catur. Nah, coba ya nonton film-film Amerika itu, kalau di panti jompo itu kan ada snack and ladder, ada apa catur yang seperti itu untuk melatih supaya fungsi kognitifnya terus bisa terstimulasi. Itu ya. Oke. Nah ini ranah apa namanya biasanya kedokteran ini. Kesimpulannya adalah struktur fungsi dari sel-sel pemikiran yang penting neuron itu ya. Terus kemudian gangguan klinis neuron meliputi penyakit, merusak neuron dan mengganggu komunikasi. Yang mengganggu komunikasi kalau neuronnya bermasalah, sementara dia adalah bentuk komunikasi di otak yang membuat individu ini, oh berhenti di situ ada lubang gitu ya, oh ngerem. Itu di sana sudah lampunya merah, itu kan proses di neuronnya ini.
tapi ketika si Mario Dandri nendang itu neuronnya nggak tahu kenapa. Menarik itu untuk perlu diteliti tadi. Anger managementnya gimana sih dia? Ya kan, fungsi kontrolnya dia untuk mengontrol emosinya. Oke? Nah, selesai. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Makin bingung. Nanti kalau ketemu case, Mas Jabar itu sudah selesai, ini gimana nih? Save dari asik. Oke. Saya tunjukin berapa. Ibunya sudah mau farmakologi, ibunya dirujuk ke psikiater dan ibunya mau. Itu proses pertama kali ketika masuk itu ibunya bercerita tuh yang ini, ya itu yang kayak gitu, kayak itu jadi beberapa kali dan ternyata itu sama ketika sesi sama teman saya. Dari berjalannya waktu saya bilang ibu, boleh nggak bu ibu saya referral, mungkin dicoba dulu ketemu sama apa namanya teman saya, nanti mungkin dapat ada diskusi, mungkin ibu dapat insight, dapat apa dari rumah yang lebih sehat, seperti itu. Akhirnya mau dan memang berlanjut sampai kemudian mau untuk dirujuk ke farmakologi, sampai mau dirujuk untuk MCM untuk tes tadi. Karena kalau misalnya kapan nih kita mengeluarkan tools kita ketika allo anamnesa atau auto anamnesa dengan dapat data wawancara observasi, kita mikir mas, oh dia kecenderungannya sepertinya ini, kan kita udah belajar basicnya dulu, sepertinya depresi deh, sepertinya arahnya kayaknya ke schizofren deh, atau apa. Nah toolsnya itu kan banyak sekali, di psikologi toolsnya itu ada banyak sekali. Apakah mau kasih DAS dulu, depression, anxiety, stress scale. Jadi nanti muncul tuh depresinya berapa, anxiety-nya berapa, stressnya berapa. Kadang ada yang anxiety-nya nggak muncul, stressnya nggak muncul, depresinya muncul tinggi. Itu bisa dipakai. Kemudian apalagi nih yang bisa dikasih? Oh misalnya TAT misalnya kalau untuk dewasa, ROSA misalnya, begitu ya. Atau grafis itu yang paling hebat, nggak perlu kamu punya alat tes yang harus punya SPP untuk beli, itu pakai grafis. Tapi untuk ngerti grafis nggak cuma ya sudah kamu gambar orang aja, nggak begitu. Tetapi inquiry-nya ini yang menjadi kekuatanmu. Ditanya itu. Selain tahu ya, sudah tahu oh kalau bentuknya begini, misalnya saya pernah gambar nih, jadi pinjam kertas boleh, menang kiri. Kertas seperti ini dia gambar orang itu kecil di sini. Apa itu artinya? Kan ada tuh ya permisi lagi. Memang dia nggak percaya diri selama sesi dia nggak selalu apa namanya mengkonfirm apa yang dilakukan itu betul atau tidak, seperti itu, gitu ya. Atau misalnya tadi saya sedikit lagi, misalnya ada satu klien saya tuh yang di sesi CBT ketahuan bahwa dia tuh nggak suka, misalnya bapak ibunya tuh ngomong tuh kan mas, digituin. Jadi kata-kata tuh kan mas gitu tuh, oh ngefek berat banget buat dia, kayak merasa dia tuh disalahin terus, kayak gini. Apa artinya ini perlu peka ya, perlu jeli, perlu tadi kemampuan konseling, mendengarkan aktif tadi. Coba kamu bayangin sejam dengerin orang cerita nggak enak, terus kamu harus parafrase, kamu harus mikir aku mau nanya apa sama orang ini yang aku nanti dapat data, itu harus bisa. Oke? Baik, terima kasih untuk waktunya. Mari kita akhiri perkuliahan kita dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, kita silakan.
berdoa selesai. Terima kasih, terima kasih.